Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobsir, kalian ada cerita Lesta bersama Mak Tari yang cerita. Cerita kali ini menceritakan tentang pengalaman mistis seorang gadis yang mempunyai darah harum manis. Yang konon menurut cerita, darah harum manis itu adalah darah yang disukai oleh makhluk astral. Bagaimana cerita mistis yang dialami oleh gadis itu selengkapnya? Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Nawang lahir dan besar di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Sejak kecil, dia memiliki kemampuan yang tidak biasa. Dia bisa merasakan kehadiran makhluk halus dan melihat dunia yang tidak terlihat oleh banyak orang. Kakeknya seorang dukun terkenal di desa, mengajari Nawang tentang warisan spiritual keluarga mereka. Sesudah Nawang lulus kuliah, dia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada pendidikan. Dia menjadi guru di sekolah setempat. Sekolah tempat Nawang mengajar adalah sekolah pedesaan yang sederhana. Di sana dia tidak hanya mengajarkan pelajaran akademis, tetapi juga berbicara tentang nilai-nilai kehidupan, keberanian, dan kepercayaan pada diri sendiri. Pada bulan September 2022, guru-guru di sekolahan Nawang mengadakan wisata 2 hari 1 malam di salah satu kota di Jawa Tengah. Guru-guru sekolah Nawang sangat antusias mengikuti perjalanan wisata ke Jawa Tengah. Pada malam hari, tepat jam 9, mereka berkumpul di halaman sekolah menunggu bis wisata yang akan membawa mereka ke tempat tujuan. Perjalanan dimulai. Bis melaju melintasi jalan-jalan perdesaan, melewati hamparan sawah dan perbukitan. Para guru tertidur dengan nyaman, terguncang oleh getaran mesin bis. Keesokan harinya pukul 4 dini hari, rombongan Nawang tiba di tempat tujuan. Mereka turun di restoran, sebuah tempat yang biasa digunakan oleh bis wisata untuk singgah. Restoran ini memiliki suasana yang nyaman dan asri dengan konsep taman yang luas dan hijau. Cahaya lampu taman memancar lembut, menciptakan suasana yang tenang dan hangat. Rombongan Nawang mulai bangun dari tidur mereka dan bergegas menuju toilet restoran. Mereka ingin bersiap untuk melaksanakan sholat subuh sebelum memulai hari petualangan selanjutnya. Nawang yang kebetulan sedang mengalami masa haid menunggu di bangku panjang di luar toilet. Dia memegang handphonenya sambil bermain-main dengan aplikasi. Tiba-tiba ada kejadian aneh. Nawang merasa kakinya menjadi dingin, seolah ada yang menjilatnya dan terkena air liur. Nawang terkejut dan memeriksa bawah bangku dengan hati-hati, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia merasa aneh dan gelisah. Apakah ini hanya sensasi atau ada sesuatu yang lain? Nawang memandang sekeliling mencari tanda-tanda keberadaan makhluk tak kasat mata, namun semuanya tampak normal. Beberapa teman yang duduk di sekitarnya juga tidak menyadari apa yang terjadi pada Nawang. Mereka sibuk berbicara tentang rencana perjalanan dan petualangan hari ini. Nawang memutuskan untuk tidak mengganggu mereka dengan cerita aneh ini. Setelah kamar mandi kosong, gantian Nawang ingin bersih-bersih diri. Ia memasuki kamar mandi yang sepi. Cahaya remang-remang menyinari ruangan, dan suara air mengalir dari keran menambah ketenangan. Namun, begitu Nawang menatap ke bawah, dia terkejut. Kakinya yang terasa dingin kini memiliki bekas gigitan, luka kecil yang mengeluarkan darah. Nawang memeriksa sekeliling, mencari tahu apa yang bisa menyebabkan luka ini. Namun tidak ada yang aneh di sekitarnya. Dia mengingat kejadian tadi, ketika kakinya merasa dingin dan ada yang serasa menjilatnya. Dalam kebingungannya, Nawang memutuskan untuk melanjutkan membersihkan diri. Dia mencuci luka dengan hati-hati dan kemudian mengobatinya. Saat Nawang ingin mencuci muka, tiba-tiba pintu kamar mandi ada yang mengetuk dengan kencang. "Iya, sebentar," kata Nawang. Tapi ketukan itu malah semakin kencang. Nawang memutuskan untuk keluar dari kamar mandi dan melihat siapa yang mengetuk pintu itu. Aneh, saat Nawang keluar dari kamar mandi, dia tidak menemukan satu orang pun di sana. Tapi dari 5 bilik kamar mandi, ada 1 bilik yang paling ujung yang tertutup pintunya. Nawang berpikir mungkin orang tadi masuk ke dalam kamar mandi yang di ujung itu.
Kemudian Nawang meneruskan untuk mencuci muka di wastafel depan kamar mandi. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari kamar mandi yang berada di ujung itu. Bagaimana? Sakit tidak kakinya? Terdengar suara wanita tua menyeramkan dari dalam kamar mandi. Mendengar itu Nawang terkejut, tapi dia tidak takut. Dia yang sudah terbiasa berkomunikasi dengan makhluk astral pun tahu kalau yang di dalam kamar mandi itu bukanlah manusia. "Hei, kamu siapa? Apa salahku sampai kamu menyakitiku?" tanya Nawang. Tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Nawang mengira makhluk tadi sudah pergi. Dia kemudian melanjutkan untuk mencuci muka. Namun saat Nawang usai membasuh muka dan menatap pada cermin, dia melihat sosok menyeramkan berdiri di belakang badannya. Sosok seorang wanita tua renta, badannya bungkuk, wajahnya rusak, dan bertaring menyeringai serangan kepada Nawang. Tapi Nawang sama sekali tidak takut. "Siapa kamu? Kenapa kamu menggangguku? Apa salahku?" tanya Nawang. Makhluk itu hanya tertawa menyeramkan. Dia mendekat di belakang telinga Nawang. "Aku suka dengan darahmu. Darahmu harum, darahmu manis. Aku suka," bisik makhluk itu di dekat telinga Nawang. "Lalu kenapa kalau darahku manis? Memangnya boleh kamu menyakitiku seenak jidatmu?" Nawang mulai menghardik. Makhluk itu tertawa nyaring sebelum akhirnya menghilang dari belakang Nawang. Setelah makhluk itu menghilang, Nawang melanjutkan bersih-bersih dan kemudian bergabung dengan rombongan untuk melanjutkan perjalanan ke tempat wisata. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, Nawang dan rombongan akhirnya tiba di tempat wisata. Panorama indah pegunungan dengan sungai yang mengalir di bawahnya membuat suasana menjadi sangat indah. Di sini Nawang bisa melihat matahari terbit dan terbenam. Nawang mengabadikan momen indah dengan berfoto menggunakan ponselnya. Tiba-tiba Nawang memandang layar kameranya dengan kaget. Di tengah pemandangan yang indah, wajah anak perempuan muncul. Kulitnya putih, matanya hitam, dan bibirnya pucat. Tidak ada jejak kehidupan di sekitarnya, hanya sunyi dan angin sepoi-sepoi. Nawang merasa sesuatu tidak wajar. Dia tahu kalau anak itu bukanlah manusia. Dia bertanya kepada hantu anak kecil itu, "Hei, kenapa kamu mengikuti aku?" Hantu itu menatapnya dengan mata hitam yang tajam. Bibirnya yang pucat sedikit tersenyum. "Aku tidak akan mencelakakanmu. Aku hanya senang bersama orang-orang yang memiliki darah harum manis seperti kamu," katanya pelan. "Memangnya kenapa kalau darahku manis?" tanya Nawang. Hantu itu tersenyum. "Kamu memiliki darah yang istimewa. Aromanya menggoda. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikutimu." Hantu kecil itu menatap Nawang dengan mata serius. "Nawang, kamu harus segera pergi dari sini. Tempat ini tidak aman," bisik hantu itu. Nawang merasa bulu kuduknya berdiri. "Kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Nawang. Hantu itu menggeliat gelisah. "Banyak makhluk halus yang menginginkanmu. Mereka mencium darahmu yang harum dan manis. Ada yang ingin membawamu ke alam mereka." Nawang menelan ludah. "Apa yang mereka inginkan dariku?" tanya Nawang. Hantu itu menatap jauh ke hutan. "Mereka haus akan kehidupan. Darah manusia memberi mereka kekuatan. Mereka ingin mengambilmu." Hantu itu tersenyum tipis. "Kamu harus pergi sekarang. Jangan pernah kembali ke sini. Jaga dirimu, Nawang." Hantu kecil itu kemudian hilang dari pandangan Nawang. Setelah seharian berkeliling, rombongan Nawang kembali ke hotel. Nawang mendapat kamar bersama dengan Irma. Sampainya di kamar, Nawang meletakkan tasnya dan meregangkan tubuh. Irma duduk di ranjang sebelah. Kemudian mereka merebahkan tubuh. Mereka merasa lega, bisa istirahat sejenak. Setelah istirahat, rombongan berkumpul di lobi hotel. Mereka akan makan malam di restoran yang terkenal dengan menu lokalnya. Rombongan tiba di restoran yang elegan dan estetik. Meja panjang telah disiapkan untuk mereka. Menu makan malam terdiri dari hidangan lokal yang lezat. Setelah makan malam, rombongan berkumpul di lobi hotel.
Beberapa orang ingin menjelajahi kota di malam hari, sementara yang lain merasa lelah dan memilih untuk beristirahat kembali ke hotel. Akhirnya rombongan terbagi menjadi dua kelompok. Irma, teman sekamar Nawang, termasuk kelompok yang ingin jalan-jalan malam. Dan Nawang memilih kembali ke hotel untuk beristirahat. Nawang akhirnya tiba di kamar hotelnya. Dia melemparkan dirinya ke tempat tidur yang empuk, merasa lega setelah perjalanan. Dia meraih remote TV dan menyalakannya. Layar berkedip dan suara televisi mengisi ruangan. Nawang merebahkan dirinya dengan nyaman. Mengenakan sandal hotel yang empuk, dia merasakan kenyamanan selimut yang hangat dan menutup matanya sejenak. Pikirannya melayang pada petualangan yang telah dia alami hari ini. Tiba-tiba pintu kamar diketuk seseorang dengan sangat kencang dari luar. Nawang yang kaget langsung beranjak dari tempat tidurnya untuk membukakan pintu. Sebelum dia membukakan pintu, dia penasaran dengan siapa yang mengetuk pintu dengan sangat kencang. Nawang mengintip dari lubang pintu kamar, namun tidak terlihat siapa-siapa di luar sana. Nawang yang penasaran langsung membukakan pintu kamar. Tapi sama sekali tidak terlihat siapa-siapa di depan pintu kamar. Dengan sedikit keheranan, akhirnya Nawang menutup kembali pintu itu dan kembali ke kamarnya. Pada saat Nawang kembali ke kamarnya, kejadian menyeramkan kembali terjadi. Saat dia akan merebahkan tubuh di ranjang, Nawang kaget melihat seperti ada seseorang yang berdiri di balik gorden jendela kamarnya. Tidak hanya sekedar berdiri, tapi makhluk itu juga menggerak-gerakkan, memainkan tangannya layaknya seperti ingin memberitahu kalau dia ada di situ. Seketika Nawang langsung melompat, berlari keluar kamar. Dia takut kalau itu adalah orang yang akan berbuat jahat. Nawang berlari menuju lift untuk pergi ke lobi hotel. Di dalam lift, sayup-sayup Nawang mendengar ada suara perempuan bersenandung tembang Jawa. Dan seolah-olah suara itu berasal di dalam lift di belakangnya Nawang. Nawang menekan tombol L pada lift untuk menuju ke lobi. Tapi keanehan terjadi lagi. Bukannya berhenti di lobi, lift itu terus turun menuju ke ruang basement yang remang dan setengah gelap. Nawang panik dan bingung. Jelas-jelas dia ingat kalau dia menekan tombol L, bukan tombol B. Di tengah kepanikannya Nawang, beruntung ada staf hotel yang melihatnya dan menghampirinya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya staf hotel. Nawang yang tengah kebingungan sedikit kaget dengan kedatangan staf hotel itu. "Oh, maaf Mas, saya mau ke lobi hotel, tapi ini tadi malah nyasar ke sini," jawab Nawang sekenanya. "Oh begitu, baik mari Bu, saya antar ke lobi," jawab ramah staf hotel tersebut. Staf itu mengantar Nawang ke lobi hotel. Sesampainya di lobi hotel, Nawang duduk di kursi lobi menenangkan diri dan mencerna kejadian yang baru saja dia alami. Bersyukurlah tidak berselang lama, rombongan yang jalan-jalan tadi sudah datang. Irma melihat Nawang duduk di kursi lobi pun bertanya, "Nawang, kenapa kamu di sini sendirian?" tanya Irma. Nawang tersenyum. Dia tidak menceritakan apa yang dia alami. Dia takut Irma merasa tidak nyaman dengan ceritanya. "Oh, enggak apa-apa Ir, cuma bosan aja di dalam kamar sendirian. Ini cari angin segar," jawab Nawang. "Ah, kamu tahu gitu tadi ku jalan-jalan aja sama aku," kata Irma. Nawang hanya tersenyum. "Udah yuk, kita ke kamar aja istirahat," ajak Nawang, bersikap seolah nggak pernah terjadi apa-apa. "Oke, ayo, aku juga udah ngantuk nih," balas Irma. Nawang dan Irma akhirnya pergi ke kamar untuk beristirahat. Saat masuk kamar, mata Nawang langsung berkeliling menatap sudut demi sudut untuk mencari keberadaan makhluk tadi. Tapi ternyata makhluk tadi sudah pergi. Nawang dan Irma memutuskan untuk segera tidur. Mereka tidur dengan dua bed yang terpisah. Sebelum tidur, Nawang pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dan disinilah Nawang mulai mendapat gangguan lagi. Setelah mencuci muka, Nawang kemudian bercermin. Dan di dalam pantulan cermin itulah Nawang melihat ada sesosok gadis muda, rambutnya disanggul seperti sinden Jawa. Dia tersenyum menatap Nawang sambil melantunkan tembang Jawa secara lirih. Nawang menatap balik gadis itu dengan mata tajam. Dia tidak takut.
Nawang tahu kalau gadis itulah yang tadi mengikutinya. "Hei kamu, kenapa kamu mengikuti aku terus? Kamu kan yang mengikuti aku dari tadi?" tanya Nawang dengan lantang sambil terus menatap tajam kepada gadis itu. Gadis itu berhenti bernyanyi dan tersenyum kepada Nawang. "Jangan takut Nawang, aku tidak akan mencelakai. Aku hanya ingin bermain bersamamu. Aku suka aromamu. Kamu wangi, darahmu harum dan wangi, membuat aku selalu ingin di dekatmu, mencium aromamu," kata gadis itu. Darah harum manis lagi. Nawang sudah mulai kesal dengan alasan makhluk-makhluk itu mendekatinya. Ini sudah makhluk ketiga yang mengganggunya dengan alasan yang sama. "Tolong pergilah, jangan ganggu aku lagi. Aku capek, aku ingin istirahat," kata Nawang meminta makhluk itu pergi. "Baiklah Nawang, aku akan pergi. Dan sebaiknya kamu juga segera pergi dari tempat ini. Tempat ini tidak aman untuk kamu," kata gadis itu dengan tersenyum. "Memangnya ada apa dengan tempat ini? Aku hanya pergi liburan bersama teman-temanku," tanya Nawang heran. "Ada makhluk yang menyukaimu dan ingin membawamu ke alamnya Nawang. Segeralah pergi dari sini," kata gadis itu seraya menghilang. Sayup-sayup masih terdengar suara dendangan gending Jawa yang akhirnya suara itu tidak terdengar sama sekali. Nawang hanya geleng-geleng kepala seakan tidak percaya dengan apa yang disampaikan makhluk tersebut. Setelah mencuci muka, dia melihat Irma yang sudah tertidur. Dia pun langsung tidur di tempat tidurnya. Dan di saat tidur inilah Nawang mengalami hal mistis yang aneh. Saat Nawang tidur di antara sadar dan tidak sadar, Nawang melihat ada cahaya menyilaukan datang dari jendela kamarnya. Setelah Nawang perhatikan, cahaya itu mulai meredup dan terlihatlah sosok seorang laki-laki tampan, tinggi besar dan gagah. Laki-laki itu berpakaian layaknya seorang pangeran dari kerajaan di Jawa. Dia tersenyum dan mendekati tempat tidur Nawang. Saat itu tiba-tiba Nawang merasakan tubuhnya, kakinya tidak bisa bergerak. Mulutnya pun ikut kaku dan tidak bisa bicara, hanya bisa menggumam dengan suara tertahan. Tidak lama, laki-laki tersebut sudah berada di samping Nawang. Dia tersenyum kepada Nawang. "Nawang, kamu harus ikut aku. Kamu adalah wanita yang aku pilih untuk mendampingiku di kerajaanku. Kerajaanku ada di sana." Laki-laki tersebut menunjuk gorden jendela kamar Nawang. Dan seketika terlihat sebuah kerajaan indah bak negeri dongeng dari balik gorden itu. Nawang terbelalak kaget, seperti tidak mempercayai semua ini. Tiba-tiba laki-laki itu mengangkat tangannya dan berusaha memegang kepala Nawang. Nawang yang saat itu masih tercengang, dia sebisa mungkin menghindar dari sentuhan laki-laki itu. Berkali-kali berusaha menyentuh, berkali-kali juga Nawang berusaha menolak dengan terus berdoa. Sampai akhirnya laki-laki itu kesal dan menghardik Nawang dengan suara yang lantang. "Hei, kamu itu pengantinku. Kamu harus ikut denganku." Mendengar itu Nawang hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala berusaha menolak. Dia terus berdoa supaya mimpi itu segera berakhir. Tapi lagi-lagi Nawang melihat cahaya menyilaukan dari gorden. Sama seperti tadi. Setelah cahaya itu meredup, terlihatlah 3 orang yang berpakaian sebagai abdi dalam kerajaan. Mereka langsung mendekati Nawang. 2 orang memegang kaki Nawang dan 1 orang memegang perut Nawang. Semakin sulit bagi Nawang untuk bergerak. Laki-laki tampan tadi akhirnya bisa memegang kepala Nawang. Saat dipegang kepalanya itulah Nawang merasa tubuhnya semakin lemah, perasaannya pun goyah. Dia pun tiba-tiba berubah pasrah. Nawang sudah berpikir untuk ikut dengan pangeran itu. Di saat kondisi Nawang yang semakin lemah, tiba-tiba muncullah sosok lain di dalam kamar tersebut. Sosok yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh Nawang. Tapi yang jelas, kehadiran sosok tersebut membuat pangeran dan 3 abdi dalamnya itu melepaskan pegangannya dari Nawang. Nawang saat itu kondisinya sudah sangat lemah. Sosok tersebut mendekati Nawang dan berkata, "Dok, bangun, buka matamu, cepat kamu pulang. Buka matamu, Dok, tempatmu bukan di sini." Suara itu langsung membuat hati Nawang bergetar.
Dia tahu siapa pemilik suara itu, karena pemilik suara itu adalah orang terdekatnya Nawang yang sangat-sangat dikenalnya. Itu adalah suara kakeknya Nawang yang sudah meninggal. Kakek yang menurunkan kelebihan kepada Nawang sehingga Nawang bisa berkomunikasi dengan hal-hal gaib. Saat Nawang membuka matanya, betul, dia bisa melihat sang kakek berdiri di dekatnya. Saat itu tubuh Nawang masih belum bisa digerakkan, tapi dia sudah tidak melihat pangeran dan 3 abdi dalamnya tadi. Tiba-tiba Nawang merasakan ada seperti aliran energi mengalir dari kakinya menjalar ke tubuhnya. Seketika tubuh Nawang seperti tersedot aliran listrik. Dan di saat Nawang membuka matanya untuk kedua kalinya, dia kaget karena dia berada di kamar temannya yang bernama Pak Soleh. Nawang dikelilingi oleh semua teman-teman gurunya, termasuk Irma yang menatap dengan wajah yang sangat cemas. Berlahan-lahan, kesadaran Nawang pun pulih. Dia menceritakan apa yang terjadi dan dialaminya. Setelah menyimak cerita dari Nawang, seketika Irma paham. Oh Allah, pantesan kamu semalam seperti orang kelindihan. Kamu geleng-geleng kepala dengan suara tercekat, tapi kamunya masih tidur. Aku bangunin kamu berkali-kali, tapi kamu tidak bangun. Jadi aku minta bantuan sama Pak Soleh. Waktu itu Pak Soleh datang ke kamar. Beliau sudah merasakan hawa yang tidak enak. Itulah kenapa kamu dipindahkan ke kamar Pak Soleh, kata Irma. Mbak Nawang, sebenarnya aku sudah tahu kalau dari kemarin Mbak Nawang itu banyak yang mengikuti. Mulai dari restoran, waktu kita di tempat wisata dan berfoto-foto, dan sampai ke hotel ini juga ada. Sebenarnya saya sudah ada perasaan gak enak saat melihat ada laki-laki mondar-mandir di depan kamar Mbak Nawang. Saya berusaha memagari kamar Mbak Nawang dan saya juga bantu doa. Tapi ternyata dia menyerang Mbak Nawang lewat mimpi, kata Pak Soleh. Nawang yang mendengar cerita Pak Soleh sepertinya belum bisa mencerna kejadian yang barusan dia alami. Akhirnya malam itu semua guru-guru yang perempuan tidur satu kamar untuk mengantisipasi bila terjadi hal-hal yang buruk lagi. Dan syukur alhamdulillah sampai pagi tidak ada kejadian-kejadian aneh lagi yang menimpa Nawang. Setelah pagi menjelang, para guru-guru kembali ke kamar masing-masing untuk beberes, karena mereka harus kembali ke Jawa Timur hari ini. Irma memilih untuk sarapan terlebih dahulu ke restoran hotel sebelum beberes. Sedangkan Nawang yang merasa keadaan sudah aman, dia kembali ke kamarnya untuk bersih-bersih dan beberes. Tapi saat Nawang membuka pintu kamarnya, dia sangat kaget sekaget-kagetnya. Jantungnya berdetak kencang karena dia melihat pangeran tampan yang semalam ada di mimpinya sedang berdiri di dalam kamar sambil tersenyum. Dia tidak marah. Dia diam seakan menjaga jarak dengan Nawang. Nawang memberanikan diri untuk berinteraksi dengan laki-laki itu. Mau apa lagi kamu? Sudah pergilah, jangan ganggu aku lagi, ucap Nawang. Laki-laki itu tersenyum. Nawang, kamu adalah pasanganku. Aku hanya ingin melihatmu sebelum melepas kamu kembali, ucap laki-laki itu dengan lembut. Kamu jangan sembarangan bicara. Kita dari dunia yang berbeda tidak bisa bersatu. Sudah pergilah. Dan tolong jangan pernah ganggu aku lagi, ucap Nawang ketus. Laki-laki tersebut tidak marah. Dia tersenyum dan kemudian tiba-tiba menghilang begitu saja. Nawang bergegas untuk membereskan barang-barangnya. Dan setelah selesai, dia turun ke lobi hotel untuk bergabung dengan rombongan yang lain. Singkat cerita, rombongan mereka pun naik bus yang akan membawa mereka kembali ke Jawa Timur. Ketika bus itu bergerak keluar dari kawasan hotel, tanpa sengaja Nawang melihat sosok laki-laki yang ada di mimpinya itu sedang berdiri di pinggir jendela di lantai 3. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya kepada Nawang. Nawang cepat-cepat mengalihkan pandangannya dari laki-laki itu. Pada saat itu, Nawang hanya ingin cepat-cepat sampai di rumah. Dan dia juga selalu berdoa semoga di perjalanan pulang ini tidak ada halangan apapun. Dan dia juga berharap segala gangguan yang dia alami selama liburan ini tidak pernah terulang kembali.